Dia cari dukun-dukun pembunuh akan bisa membunuh seseorang dengan mudah. Waktunya 15 menit. Itu banyak yang Ya. seperti itu. Dan itu di Untuk Indonesia. kepuasan, Hah? kepuasan diri sendiri, Kepuasan kekuasaan. kepuasan nafsunya dia. Atau dia mengatasnamakan sesuatu umpamanya. Jadi, oh ini orang ini tidak baik, orang ini itu, orang ini itu. Dia mencari dukun-dukun. Bisa aja dukunnya dari mulai Natuna. Ini semua terjadi di 4 bulan terakhir ini. Iya, semenjak anak saya pertama yang gede meninggal Kapan meninggal Inarziun? waktu bulan Juli. Juli tahun. Gimana ceritanya? Itu lagi sehat. Sehat Jadi kondisi sehat. Umurnya berapa anaknya? 21. 21 tahun, Iya. laki-laki, Perempuan. perempuan. Kondisi sehat, tiba-tiba meninggal saja. Iya, tiba-tiba dia muntah darah. Muntah darah. Iya, lalu meninggal. Dia mungkin, kata dokter, banyak pikiran. Kan dia memasuki pencalonan. Jadi banyak pikiran. Kata dokter ada penyumbatan di kepala, di otak kiri. Pak, Juju. Saha nami anaknya? Ira Widya. Ira. Iya, Ira Widya. Udah. Ira sudah kembali kepada Allah. Ya. Ya. Udah. Kemudian ibu saya meninggal waktu anak saya 100 hari. Jadi bulan Juli Ira meninggal dunia. Anak bapak dan ibu. 100 hari kemudian Ibu saya ibu, jadi mertuanya bapak, ibunya ibu meninggal juga. Kejadiannya sama. Dalam kondisi sehat, enggak, ibu saya sakit. emang sakit, tapi Iya. 1 kemudian meninggal. Iya. Selain itu, ada lagi. Ya, ini waktu bulan Oktober tanggal 7 ini sakit. Jadi Masuk berturut-turut rumah sakit. sekali ya. Dimulai dari anak Ya. meninggal, 100 hari kemudian saya. ibu juga meninggal. Kemudian beberapa waktu kemudian juga bapak Ya, tiba-tiba bulan Oktober langsung pas udah sholat maghrib langsung nggak bisa bicara, langsung aja. Oke. Tapi jalan masih bisa. Langsung udah sholat maghrib saya bangunin udah nggak bisa bicara. ke dokter sudah ya? Iya langsung Katanya dirawat 4 hari. dirawat 4 hari. Iya, kata dokter ada penyumbatan di otak kiri, terlalu kecapean, banyak Kecapean, pikiran. terus Ya. stres. Tong seueur pikiran atuh, Pak. Ya, jangan banyak pikiran. Yang sudah meninggal sudahlah, ikhlaskan. Selain ke dokter ada ke yang lain nggak? Maaf saya harus tanya seperti ini, maaf. Iya ada. Kurang pintar. Ya. Iya. Terus Ya udah. ada informasinya nggak? Enggak. Nggak ada perubahan. Ya ada perubahan kan dulu nggak bisa gerak sama sekali. Ya itu dari dokter. Iya. Jadi karena terapi itu. Di terapi alhamdulillah sekarang udah bisa jalan. Kan 1 bulan gak makan susah, masuk air juga kan susah nelen. Kan di tenggorokannya kayak ada yang kesumbat gitu. Ya, ya. Ini semua prosesnya dimulai dari pencalonan kepala desa. Setelah pencalonan kepala desa, berturut-turut musibah terjadi. Iya. Terpilih bulan apa? Oktober. Oktober. Iya. Jadi ketika proses pencalonan, anak meninggal, mertua meninggal, alhamdulillah kepilih dulu Iya. atau sakit dulu? Sakit dulu 10 hari mau pencoblosan. 10 hari mau pencoblosan, Iya. sakit. Sakit. Tapi alhamdulillah kepilih. Alhamdulillah iya. Jadi pas pelantikan tuh Bapak, Pakai kursi roda. Insya Allah Alhamdulillah amanah. banyak yang sayang. ya, insya Allah amanah tuh Bapaknya. Ya. Ya, musibah terjadi berturut-turut. Mungkin salah satu penyebabnya akhirnya sedih. Berkepanjangan, betul ya Pak? Ya. Sok direlakskan atuh. Ya.
Saya juga cuma bisa bicara, tapi yang merasakan mah Bapak ya. Sedihnya jangan terlalu dalam. Doakan saja yang sudah meninggal dunia ya. Silakan Ustaz. Iya, ya ini yang kita alami di Indonesia seperti itu. Persoalan tentang jabatan itu orang mempertaruhkan, menggadaikan iman. Orang itu menggadaikan iman untuk merontokkan lawannya. Dia menggadaikan iman itu kenapa? Ya karena dia ingin menang, itulah setan. Siapapun dia, kalau memang betul ini Pak siapa Juju namanya ya? Pak Juju ini memang lawannya memang menggunakan lawannya saya tidak tahu siapa, menggunakan dukun untuk menyelesaikan, untuk kemenangan, ya itulah setan. Ya, dia membunuh seseorang tanpa dihakimi atau membunuh seseorang tanpa ada kesalahan, orang tersebut masuk neraka. Pasti. Sama, nanti ntar lagi persoalan-persoalan negara. Persoalan negara ini pasti ada orang yang melihat seseorang yang ini, wah ini mengkhawatirkan saya. Kemudian dia cari dukun-dukun pembunuh biasanya. Dia cari dukun-dukun pembunuh akan bisa membunuh seseorang dengan mudah. Waktunya 15 menit. Itu banyak yang seperti itu. Dan itu Untuk di Indonesia. Kepuasan diri sendiri. Kepuasan nafsunya dia. Atau dia mengatasnamakan sesuatu umpamanya. Jadi, oh ini orang ini tidak baik, orang ini itu, orang ini itu. Dia mencari dukun-dukun. Bisa aja dukunnya dari mulai Natuna, bisa. Bisa aja dukunnya dari mamanya, kota dekat saya, Semarang, bisa. Bisa aja dukunnya dari Surabaya, umpamanya. Kan banyak nih, dukun di Indonesia ini banyak. Dan itu untuk memuaskan nafsu sebenarnya. Dan itulah setan. Dan kalau setan itu, kalau orang itu memang dia dekat sama Allah Ta'ala, ya dia akan diberi pelindungan oleh Allah Ta'ala. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Iya, tetap akan dilindungi oleh Allah Ta'ala apapun. Tapi ingat, orang yang seperti itu, orang yang mencari dukun untuk kemenangan, apa kasus dengan Pak Juju, ataupun kasus yang lain, orang ini pasti diincar. Orang yang mencari untuk kepuasan nafsunya, untuk kemenangan suatu tujuan, dengan menggunakan dukun, orang ini akan diincar. Oleh siapa? Yang jelas oleh Allah. Ya. Oleh Allah. Jadi yang jelas diincar oleh Allah Ta'ala pasti akan diskenariokan tentang masa depannya dia. Ya. Entah dia nanti mau dibinasakan oleh Allah Ta'ala atau dipermalukan oleh Allah Ta'ala, tergantung Allah. Ya. Sampai di mana dia menzalimi orang lain. Ya. Hanya karena sebuah persaingan. Niat karena sebuah persaingan bisa, merasa bertanggung jawab bisa, tapi intinya adalah otak mereka adalah otak setan. Kalau saya bisa bilang setan karena memang dia tidak menggunakan imannya untuk menyelesaikan suatu perkara, tetapi dia menomorsatukan nafsu untuk menyelesaikan. Dan itu adalah otak setan. Siapapun dia, walaupun dia seorang Islam, tapi dia otaknya pada waktu itu setan. Pada waktu dia sholat, ya dia sholat. Tetapi apakah sholat itu bisa menebus otaknya dia? Kita tunggu nanti di akhir zaman. Betul. Dan ketika sudah terjadi misal seperti ini, dia pun melihatnya bisa dengan senang karena memang sudah ada setan di dalamnya. Iya, dia merasa puas. Dia walaupun mamanya merasa tidak menang, tapi dia udah puas secara nafsu. Nah itulah yang harus kita ketahui. Siapapun orangnya, apalagi yang saat ini melihat acara siraman kolbu, jauhilah dukun untuk menyelesaikan masalah. Karena itu musyrik. Padahal pada waktu dia itu musyrik melakukan ke dukun, dia lupa nggak akan minta ampun kok.
Kalaupun minta ampun, apakah yakin amal solehnya cukup untuk taubat kepada Allah Ta'ala? Walaupun Allah memberi taubat, tapi apakah dia yakin amal solehnya cukup untuk membimbing dia diberi taubat oleh Allah Ta'ala? Wong kita sendiri itu, Bapak jujur saya tanya, Bapak jujur mohon maaf, ini bukan mau apa-apa. Bapak jujur saya mohon maaf sekali, saya mau tanya. Bapak jujur sholatnya bagaimana? Enggak apa-apa, santai aja. Saya Sholatnya tertib? baca Tertib? Coba ibu bilang, sholatnya Bapak gimana? Tertib? Tertib, tapi yang 5 waktu, yang Ya, sunat- ya 5 waktu. sunatnya Saya melihat 5 waktu. jarang, iya. Saya tidak melihat sunahnya dulu. 5 waktu aja. Iya. Tertib? Sudah lama tertib? Ya, Iya. kesananya Iya, Sebentar, maksudnya sebentar. sudah lama tertib gitu. Sebentar. Jadi kalau amal solehnya cukup, mudah-mudahan Allah ridho, kemudian mencabut sakitnya ya. Amin. Pak Juju, aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad